Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Syifa, dokter internship yang sedang bertugas di Puskesmas Kejaban. Nah, teman-teman, kalian tahu gak sih hipertensi itu apa? Ya, hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi. Untuk tahu lebih lanjutnya, yuk kita simak video berikut ini. Hipertensi atau tekanan darah tinggi itu merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm air raksa dan atau tekanan darah diastol lebih dari sama dengan 90 mm air raksa pada pengukuran di klinik atau fasilitas layanan kesehatan. Kemudian untuk faktor risiko hipertensi entah dibedakan menjadi faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Jadi faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi itu diantaranya ada genetik, usia, dan jenis kelamin. Jadi adanya faktor genetik pada keluarga itu akan menyebabkan keluarga itu punya risiko menderita hipertensi. Kemudian dari usia, jadi seiring bertambahnya umur, risiko terkena hipertensi menjadi lebih besar karena tadi ada penurunan fungsi dari tubuh. Kemudian jenis kelamin, jadi pria itu berisiko 2,3 kali lebih besar untuk mengalami hipertensi dibanding wanita. Jadi bisa karena dari faktor kebiasaan seperti untuk laki-laki kan biasanya merokok, kemudian untuk konsumsi minum-minuman beralkohol seperti itu. Kemudian untuk wanita setelah menopause prevalensi hipertensi itu akan meningkat. Kenapa? Karena dari peran hormon estrogen. Jadi setelah menopause hormon estrogennya akan menurun, di mana estrogen itu berfungsi juga untuk mengatur dari tekanan darah. Ya, jadi untuk faktor risiko yang dapat dimodifikasi yaitu yang pertama ada kegemukan atau obesitas, merokok, kurang aktivitas fisik, diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebihan, dislipidemia, konsumsi alkohol berlebihan, dan stres. Kemudian gejala hipertensi, sebenarnya hipertensi itu jarang menimbulkan gejala. Misalnya gejala-gejala ringan tuh kayak pusing, kemudian kaku leher seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya udah kena ke organ lain nih, baru dia menimbulkan gejala. Jadi misalnya ke otak nih, ke kepala ya. Jadi nanti sakit kepala, kemudian pandangan kabur, kayak gitu. Kemudian bisa juga dia sampai gelisah. Kemudian kalau misalnya ke jantung bisa rasa sakit di dada, kemudian jantung berdebar, kemudian udah lelah. Bisa juga kalau ginjal misal jadi sulit buang air kecil, kemudian badan bengkak-bengkak. Tapi tadi ya balik lagi kalau misalnya gejala-gejala berat tersebut muncul ketika udah kena ke organ lain. Kemudian untuk pencegahan hipertensi, jadi sebenarnya hipertensi itu kan termasuk penyakit tidak menular ya. Jadi penyakit tidak menular itu dikendalikan dengan mengadakan screening. Atau kita bisa mengobatinya dengan kata cerdik. Jadi C itu cek kesehatan berkala, kemudian E nyalakan asap rokok, R rajin aktivitas fisik, D diet sehat seimbang, I istirahat yang cukup, dan K kelola stres. Nah, jadi kebutuhan kalori pria dan wanita harian. Jadi sebenarnya untuk pria kebutuhan kalorinya itu sehari adalah 2.500 sampai 3.000 kilokalori. Sedangkan wanita itu kurang lebih seharinya tuh membutuhkan 2.000 kilokalori. Jadi wanita dalam sehari itu kan baik wanita maupun laki-laki ya, jadi kan sehari makan 3 kali ya. Jadi untuk sekali makan itu untuk proteinnya, kebutuhan protein misalnya tadi bisa tempe, tahu, daging gitu ya. Itu kebutuhan sekali makan itu adalah 1 telapak. Kemudian untuk karbohidratnya itu 1 kepala tangan. Jadi misalnya nasi gitu ya, itu kebutuhannya 1 kepal. Dan untuk lemaknya itu sebesar 1 ruas ibu jari gitu. Nah, kemudian untuk porsi prianya untuk proteinnya bisa 1,5 sampai 2 telapak tangan. Kemudian untuk karbonya bisa 2 kepala tangan, atau lemaknya itu 1 ibu jari. Jadi gampangannya ya, untuk porsi pria itu 2 kali lipat dari porsi wanita seperti itu. Jadi kemudian untuk protein bisa contohnya kan kayak tempe, tahu, kemudian daging ayam atau daging sapi. Kemudian karbohidratnya bisa dari nasi, bisa dari kentang gitu ya. Kemudian untuk lemaknya itu sebenarnya untuk pemakaian dari minyaknya bisa atau dari lemak-lemak hewani seperti itu. Nah, semakin paham kan tentang hipertensi, teman-teman harus jaga kesehatan.